次回一番隊隊長マジケンスケだ。 Halo geng, perkenalkan nama gua Bang MV. Pada video ini gua akan ngebahas episode 23 anime Tokyo Revenge. Episode ini diawali dengan adegan flashback masa lalu Chifuyu Matsuno. Di SMP, Chifuyu dikenal sebagai berandalan yang disegani para seniornya. Bagaimana tidak, pada awal chapter kita diperlihatkan saat Chifuyu menginjak kepala seniornya. Gila sih ini. Saat di kelas bersama teman-temannya, teman Chifuyu memberitahu bahwa ada anak kelas 3 yang tidak lulus tahun ini dan harus mengulangi 1 tahun lagi. Dan Chifuyu berpikiran bahwa anak itu adalah anak nakal yang sangat kuat. Dia pun langsung berdiri dan berkata, bakal kuhajar dia sebelum dia bertingkah seolah-olah sekolah ini miliknya. Dia pun langsung menghampiri kelas anak tersebut dan mencari nama Keisuke Baji. Ya, disinilah awal pertemuan Chifuyu dan Baji. Baji yang kita lihat sangat sangar di episode-episode sebelumnya. Saat teman sekelas Baji memberitahu, Chifuyu pun langsung kaget dan bingung. Bagaimana tidak, Baji yang dipikirkannya adalah anak berandalan yang kuat dan nakal. Namun di scan ini, Baji terlihat sangat rapi dengan kacamata hitam dan rambut klimbisnya. Chifuyu merasa aneh melihat Baji, karena Baji benar-benar tidak sesuai yang dipikirkannya, dan terlihat tidak memiliki jiwa berandalan. Chifuyu pun menghampiri Baji dan langsung duduk di depannya. Di scan selanjutnya, kita tahu bahwa Baji San ternyata bukanlah anak yang pintar. Kita diperlihatkan bahwa Baji tidak dapat menulis kata dengan benar. Chifuyu yang tahu Baji sebenarnya anak berandalan bertanya, kenapa Baji berpakaian culun seperti itu? Lantas Baji menjawab, jika ia tidak mau tinggal kelas lagi, dan membuat mamanya menangis. Chifuyu pun akhirnya mengajari Baji menulis dengan benar, dan Baji pun menganggap Chifuyu orang yang baik. Di scan ini Baji terlihat sedang menulis surat ya teman-teman. Chifuyu pun menganggap Baji adalah orang yang aneh yang menulis surat untuk seseorang. Pada scan selanjutnya kita diperlihatkan saat Chifuyu hendak pulang dari sekolahannya. Namun di jalan dia dihadang oleh sekelompok geng motor Mandala, yang dimana salah satu bawahan geng tersebut telah dihajarnya. Saat salah satu anggota yang menghampiri dan memaki-maki Chifuyu tepat di depan wajahnya, Chifuyu pun langsung menghajar wajah orang tersebut dengan kepalanya. Chifuyu pun yang mengetahui hal ini akan menjadi pertempuran, lantas melepas seragamnya dan perkelahian atau bisa dilihat sebagai pengeroyokan pun dimulai. 20 anggota geng Mandala melawan Chifuyu. Pada saat Chifuyu mulai terdesak karena dia sedang bertarung sendirian, salah satu anggota pun menghampiri Chifuyu dengan senjata dan berkata akan membelah kepala Chifuyu. Namun tak diduga, Baji sudah di belakang anggota geng tersebut. Sambil Baji pun mengucapkan keroyokan serta menggunakan senjata cukup kali. Lantas anggota geng tersebut lalu menarik baju Baji, namun Baji tidak menghiraukannya. Malah Baji melihat wajah Chifuyu dan berterima kasih telah membantunya menulis pesan yang sekarang sudah dikirimnya. Sebagai rasa terima kasih, Baji pun bermaksud untuk ikut membantu Chifuyu. Dan boom! Dengan sekali pukul, Baji pun dapat mengalahkan salah satu anggota geng Mandala. Lalu dirinya mencopot kacamata serta ikat rambutnya sambil memperkenalkan diri. Lalu menghajar semua anggota geng motor tersebut sendirian. Chifuyu pun bingung bagaimana dia dapat menghajar mereka semua sendirian. Sejak pertempuran itulah, Baji dan Chifuyu berteman. Bahkan Baji pun mengajak Chifuyu untuk ke rumahnya serta memakan peyong yakisoba. Namun ternyata tinggal satu dan mereka pun membagi dua. Jadi inilah alasan kenapa Chifuyu saat berziarah ke makam Baji membawa peyong yakisoba untuk dibagi dua bersamanya. Maksudnya dengan Baji yang sudah tewas. Kita balik lagi ke Takemichi yang berada di sekolah Mitsuya. Kedatangan Takemichi karena ada perlu dengan Mitsuya. Sesampainya di halaman, Takemichi pun bertemu dengan Peihan-kun, di mana Peihan-kun satu sekolah dengan Mitsuya dan sekarang berada dalam divisi yang sama dengan Takemichi. Peihan pun langsung mengajak Takemichi untuk masuk dan menemui Mitsuya yang sedang sibuk. Sesampainya bertemu dengan Mitsuya, Takemichi pun tampak kaget karena Mitsuya yang dia kenal sebagai ketua divisi kedua di geng Tokyo Manji ternyata juga pemimpin klub jahit di sekolahannya. Takemichi pun terlihat bingung untuk apa dia dipanggil ke sini. Peihan pun memberitahu bahwa Mitsuya sedang membuat seragam untuk Takemichi. Bagi Mitsuya, dengan membuatkan seragam untuk Takemichi, ini adalah cara untuk mengucapkan terima kasih pada Takemichi karena sudah menyelamatkan Draken dalam pertempuran melawan Mobius dan untuk menyadarkan kembali ketika kejadian Halloween berdarah. Jadi, Mitsuya memastikan bahwa dialah yang membuat seragam Takemichi. Takemichi pun mengucapkan terima kasih pada Mitsuya yang sudah membuatkan seragam.
Di scan selanjutnya, Takemichi dan Bea pun tidak sabar untuk menunggu pertemuan geng Toman setelah peristiwa Halloween berdarah. Lanjut, pada scan selanjutnya, para anggota Toman pun berkumpul di tempat biasanya. Tak lupa Takemichi dengan seragam barunya yang dibuat oleh Mitsuya. Takemichi pun terlihat tampak gagah dengan seragam geng Toman. Takemichi pun berjalan melewati anggota geng lain. Dan Draken pun berkata, "Bajumu nggak cocok sama sekali." Sambil tersenyum melihat Takemichi, Draken juga mengucapkan, "Selamat datang di geng Tokimanji." Takemichi pun berterima kasih kepada Draken. Setelah itu pertemuan pun dimulai. Saat awal pertemuan dimulai, masuklah Meki serta Hanma dari tim Valhalla yang membuat anggota geng Toman pun terkejut. Dilanjutkan lagi kemunculan Shifuyu di belakang Hanma. Untuk apa Hanma ikut dalam pertemuan geng Toman? Mungkin itu sedang dipikirkan anggota geng Toman pada saat itu. Takemichi pun terlihat bingung terkait Valhalla yang tidak pernah memiliki ketua, maka dari itu Valhalla memutuskan untuk bergabung di bawah bendera Toman. Valhalla pun sekarang berafiliasi dengan anggota geng Tokimanji. Hal ini pun membuat para anggota geng Toman pun bingung serta merasa senang dikarenakan 300 anggota dari geng Valhalla akan bergabung di dalam geng Toman yang membuat geng Toman bertambah menjadi 450 anggota yang membuat geng Toman pun bertambah kuat. Para anggota pun bersorak, "Toman, Toman, Toman." Hanma pun memberitahu bahwa Kisaki lah yang menghubungkan kedua belah geng dan memanggil Kisaki untuk maju ke depan. Para anggota pun bersorak untuk Kisaki, yang membuat Takemichi pun teringat lagi perkataan terakhir Baji di saat dia akan mati. "Kisaki lah musuh kita," ucap Baji. Takemichi pun berpikir bahwa usahanya sia-sia dan kembali gagal, karena pada akhirnya Kisaki sama saja mengambil alih Toman. Meki lanjut membahas bahwa meskipun geng Toman mendapatkan banyak hal dari peristiwa Halloween berdarah, geng Toman pun kehilangan satu anggota akibat peristiwa tersebut. Kehilangan itu pun membuat seluruh anggota geng terdiam. Meki pun mempersilahkan Shifuyu selaku wakil Divisi 1 geng Toman untuk menyampaikan pesan selanjutnya. Di scan ini, Shifuyu pun mengatakan dengan persetujuan ketua bahwa orang yang mau diikutinya adalah Hanagaki Takemichi. Shifuyu mengangkatnya sebagai pemimpin Divisi 1 untuk menggantikan Baji, yang membuat semua anggota geng kaget. Kenapa harus Takemichi? Lanjut, Meki pun menyuruh Takemichi untuk memberikan tanggapannya. Takemichi pun teringat kembali semua hal yang sudah dilewatinya selama ini. Sambil mengangkat kepala serta menangis, Takemichi pun berkata, "Siap, akan kulakukan yang terbaik." 一番隊隊長マジケンスケだ。